Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini saya berusaha memenuhi permintaan ya, request dari teman-teman semua untuk membahas isi dari buku yang pernah, eh, bukan buku sih sebetulnya nih, kayak 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 apa? Kayak selebar, bukan apa ya, selebaran apa ya? Ya brosur gede gitu, kalau dibuka lebar gitu. Ini saya coba rangkum gitu isinya apa saja. Nah, yang terkait dengan sensor-sensor yang ada pada Kijang LG XEV. Nah, ada sensor apa aja sih yang common, yang mungkin perlu kita cek, terus yang umum yang biasanya bermasalah gitu kan. Itu. Ya Pak, kita sama-sama mulai bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama itu Pak, intake air temperature sensor. Jadi ini sensor suhu pada jalur udara. Ini posisinya itu ada di, kalau di Kijang EV itu yang 18 itu ada di setelah eh, filter udara, di belalainya itu yang mau masuk ke throttle body. Jadi ini pengecekannya, kita lepas Pak sensor dari dudukannya, terus kita siapkan ya, ada ohmmeter ya. Ini standar, pasti kalau elektronik pasti butuh avometer yang bisa mengukur volt, yang bisa mengukur resistansi. Nah, untuk sensor ini tuh mengukurnya di resistansi ya. Pada 20 derajat Celcius itu 2 sampai 3 kilo ohm. Pada 80 derajat Celcius itu 0,2 sampai 0,4 kilo ohm. Bisa dilakukan pengujian seperti gambar di sampingnya. Dilepas terus dicelupkan ke dalam baskom, diukur suhu airnya, lalu diukur resistansi terminalnya. Kalau sudah jauh di antara ring ini, pada saat cold dan pada saat hot, ganti aja intake air temperature sensornya. Nah, ini pakai ini ya. Bisa kayak begini idealnya, atau juga bisa ya wis diukur dalam posisi dilepas. Ini udara di sekitar ini kira-kira berapa suhunya, misalkan 28 ya, berarti mungkin di ring ini lebih sedikit mungkin. Nah mungkin karena tabelnya juga nggak ada gitu, dia hanya memberikan ring seperti ini aja. Oke, yang kedua injektor cek ya. Ini kita tahu injektor itu ada 4 ya, ada 4. Nah, terkadang juga ini kelewat untuk dicek itu kondisinya. Ini ngeceknya juga pakai resistansi ya. Kita lepas soket koneksi injektornya, lalu ukur kedua terminalnya menggunakan ohmmeter. Pada suhu 20 derajat dia di sekitar 13,5 sampai 14,2 ohm. Ini best practice yang saya lakukan, yang injektornya tetap nempel di engine gitu, tetap nempel ke mesin. Saya lepas soketnya aja, saya kira-kira 25 derajat suhu ruangan atau 27 derajat kalau di tempat saya, di kota saya segitu. Berarti ya pakai pendekatan aja gitu, oh berapa gitu. Lalu ini throttle body position sensor ya. Throttle body position sensor itu letaknya ada di bawah, sampingnya throttle body. Nah di sini ya, di sini nih. Dia punya 3 pin, ada VTA, E2 dan VC. Jadi throttle body position sensor ini apa sih? Sebetulnya dia itu mendeteksi posisi bukaan atau tutup posisinya si throttle body ini. Nah, ngeceknya gimana? Nah ini Pak,
kita lepas ya konektornya ke sini, jadi tinggal tersisa total bodinya aja yang nempel sama sensornya aja yang nempel sama total body. Nah, kita ukur tuh, kita ukur pada tiap-tiap pin konektornya itu. Kita cek dulu yang mana yang VTA, yang mana yang E2, yang mana yang VC ya. Ini ngukurnya juga resistansi pakai ohmmeter ya. Nah, yang paling gampang kita ukurin dulu VC sama E2. VC sama E2 ini antara ring ini 2,5 sampai 5,9 kilo ohm. Lalu pada saat posisi total body masih close, ini kan close. Jadi nggak kita mainkan bukaan gasnya itu. Di ring ini 0,2 sampai 5,7 kilo ohm. Ini full close. Lalu kita buka tuh total bodinya. Kita pakai tangan aja kan bisa kita buka. Gasnya kita buka mentok 2,0 sampai 10,2 kilo ohm itu posisinya itu. Jadi kalau ringnya deket-deket ini, masuk dalam ring ini berarti masih oke. Lalu water temperature sensor ya. Ini water temperature sensor itu deket sama termostat. Nah, idealnya itu di drain dulu ya water coolant-nya, lalu dilepas sensornya. Lalu diukur menggunakan ohmmeter, kedua terminalnya di sensornya. Jadi kayak mirip-mirip yang ini. Sensornya ya mirip-mirip begini nih. Yang ini tuh. Kecil gitu sensornya. Mana nih? Nah ini. Jadi di 20 derajat 2,29 sampai 2,59 kilo ohm. Pada 80 derajat 0,305 sampai 0,325 kilo ohm. Tapi kalau ngelepas sensornya pasti membuang water coolant gitu. Buang water coolant. Nah, kalau saya sih pada saat mesin dingin berapa, soketnya aja saya lepas, jadi sensornya masih nempel. Mesin dingin berapa, pagi hari lah biasanya itu. Cek. Terus pada saat mesin panas, jadi kalau udah dipanasi, udah idle, udah lamsam RPM-nya, baru saya copot soketnya, saya ukur lagi. Kalau lamsam itu biasanya sekitar 80 sampai 85 degree ya, derajat Celcius. Karena kalau termostat yang benar itu, termostat yang benar itu 83 derajat kalau nggak salah. Dia buka. Seingat saya settingnya termostat ini 83 derajat Celcius. Dia baru buka. Jadi kalau menjaga mesin putarannya lamsam, maka termostat itu di sekitaran itu 80 sampai 85 derajat itu putaran mesin akan lamsam. Ya. Jadi bisa disesuaikan. Terus ini sensor tekanan manifold yang absolut dari MAP, manifold absolute pressure, ini bisa disebut vacuum sensor ya. Jadi ada dua kondisi untuk mengukur, ada dua pengukuran yang dilakukan untuk mengukur vacuum sensor ini. Yang pertama itu mengukur tegangan referensi yang dikirim dari ECU, karena dia ada tegangan referensinya. Tegangan referensinya itu 4,75 sampai 5,25 VDC. Jadi ini mengukurnya tegangan. Tadi kan mengukurnya resistansi semua yang atas tadi itu, yang sebelumnya. Nah, kalau ini VDC, posisikan voltmeter pada DC. Dia punya dua pin, VC sama E2. Nilai referensinya segini. Nah, kalau punya saya kemarin nilai referensinya saya ukur tuh 5. Plak wis 5 wis. Jadi ECU ngirim 5, ini ya 5 gitu. Kemarin yang punya saya seperti itu, saya ukur. Terus jangan lupa sebelumnya posisikan ignition switch atau kunci kontak ke posisi on, itu aja. Nah, lalu yang kedua itu mengukur power output dari sensor, Pak. Tapi ini harus punya alat untuk vacuum pumpnya. Jadi ini misalkan bapak-bapak atau teman-teman semua punya ya vacuum pumpnya. Jadi seperti yang tadi, lepas koneksi soketnya, terus posisikan pada koneksi ignition switch-nya pada posisi on. Lalu ukur tegangan jatuh draw voltage-nya pada pin di ECU board. Jadi kita
ada 2 orang ini. Ada 2 orang yang melakukan simulasi ini. Yang satu ngukur di ECU board di bawah dashboard. Nah ini kemarin tadi saya cari ini ECU board ini lokasi apa, pin-pinnya yang mana aja gitu. Ini yang nomor berapa gitu, ini belum ketemu ya. Cuman ada potongan gambarnya aja yang di buku itu. Nah mungkin bisa membantu itu, tinggal dilihat nanti. Jadi yang satu orang di bawah dashboard ngukur tegangan drop voltage-nya, yang satu orang ada pada posisi sensor di ruang mesin memberikan simulasi untuk tekanan vakum. Nah, berapa tekanan vakum yang diberikan? Ini bisa pakai satuan kilopascal, milimeter Hg atau inch Hg. Nah, ini sudah di convert. Kalau kilopascal itu 13,3 kilopascal itu 100 mm Hg. Dalam in Hg-nya 3,94. Nah, kalau paling enak ya tinggal ngeliat tabel ini aja. Kita berikan tekanan vakum 13,3 kilopascal misalkan. Maka drop voltage-nya itu harusnya 0,3 sampai 0,5. Maksudnya bagaimana? Maksudnya gini. Tadi kan kita udah punya nih nilai referensinya 4,75 sampai 5,25 VDC. Nah, nilai referensi ini nggak berubah gitu. Nggak naik turun. Kalau nilainya dia naik turun, misalkan 4,75 naik ke 5, naik ke 5,25, terus turun lagi, nggak stabil gitu. Nah berarti sensor sampean problem, vakum sensornya problem itu. Dia nggak bisa stabil nilai referensi yang dikirim dari ECU-nya. Harus stabil. Naik turun sedikit di 7,5, 7,4, 7,3 itu oke lah, no problem. Tapi nggak yang jumpingnya itu naik drastis turun drastis, itu nggak boleh itu. Nah, maksudnya bagaimana? Ketika kita beri, kan udah nilai referensi tegangan tadi sudah ada tuh, katakanlah 5 gitu, 5 volt DC. Ketika kita berikan simulasi di vakum 13,3 kilopascal, maka dia harus turun tuh tegangan dropnya tuh 0,3 sampai 0,5, ringnya itu turun, berarti ke 4,7 sampai 4,5 volt DC. Nah, terus kita berikan lagi, harus stabil di situ. Cek. Nah, terus kita berikan lagi 2,6,7 kilopascal. Dia harus turun 0,7 sampai 0,9, berarti ke 4,3 sampai ke 4,1 volt DC. Terus kita berikan lagi 40 kilopascal, berarti harus 3,9 dan sampai 3,7 ya 3,7 volt DC yang terbaca gitu, turunnya segini dan seterusnya. Nah gitu, jadi ini memberikan simulasi. Jadi simulasinya nanti seperti ini, nanti kita bisa tahu vakum sensor ini bagus apa enggak. Nah ini enggak saya lakukan karena saya enggak punya pompa vakumnya, saya hanya ngecek nilai referensinya aja yang di sini, yang di VC, pin VC dan pin E2 nya. Nilai saya yang sensor saya di 5 volt DC. Oke, ini paham teman-teman ya. Terus jangan lupa teman-teman ya, ketika sudah ini apa, ngelepasin sensor, nyabutin kabel-kabel tadi itu, jangan lupa reset ECU, reset historical. Sebetulnya ini ada kekurangan. Reset historical alarm ECU ini ada kekurangan. Sorry. Reset historical alarm ECU. Kenapa? Karena biasanya alarm itu nge-latch itu masih nyimpan gitu, latching gitu. Dia punya suatu memori tentang alarm, jadi masih kebaca di situ. Nanti cara reset ECU-nya akan saya sampaikan di belakang ya. Lalu fuel pump bahasa Inggris. Fuel pump. Nah, ini fuel pump. Ini saya juga belum pernah ngelakuin ya. Fuel pump cek.
Jadi cuma ngecek resistansi pada 20 derajat ini 0,2 sampai 3 ohm. Ini posisinya berarti di mana? Saya juga nggak tahu. Belum nyari sih. Kita kalau teman-teman tahu tempatnya di mana, apa di dekat tangki, di bawah di apa? Atasnya tangki. Kalau teman-teman tahu komen di bawah ya nanti ya, komen. Terima kasih. Terus berikutnya ini distributor inspect Pak. Jadi di Delco ya, di distributor ini ada dua kondisi, pada kondisi cold dan pada kondisi hot. Ini ngukur resistansi 2 pin aja. Kalau kondisi dingin 135 sampai 220 ohm, kondisi panas 175 sampai 255 ohm. Nah, yang penting ini Pak, trouble code diagnostiknya ya, DTC. Diagnostic trouble code DTC. Nah, ini ada bagaimana cara kita mendapatkan DTC. Itu ada 2 cara sebetulnya. Kan kalau kijang EV itu kan sebetulnya memakai UBD1 ya. Itu kita bisa lihat diagnostik portnya itu di sebelahnya aki itu ada kayak cover kecil gitu yang bisa dibuka ini, yang tulisannya diagnostik dibuka ceklek. Nah itu sebetulnya bisa di apa namanya, bisa dicolok pakai soket, terus nanti dipakai handheld dicek. Tapi saya udah berusaha nyari untuk OBD1 itu rodok susah, itu angel handheldnya yang kompatibel gitu. Kalau teman-teman punya handheldnya yang kompatibel lah itu enak sebetulnya. Ini kalau OBD2 kemarin saya ngecek Yaris itu pakai OBD ELM ya, lupa saya, nanti saya tunjukin deh, saya bikinin video berikutnya. Itu bisa Yaris, terus kemarin apa lagi ya, Suzuki Escudo bisa. Oke, jadi gimana cara kita mendapatkan DTC ini gitu. Nah, kalau di kijang EV yang paling simple yang kita jumper aja Pak. Jumper, tadi kita buka diagnostik tadi yang port tadi itu yang dekatnya aki di engine bay. Itu kita cari posisi TE1 sama E1. Kita jumper. Kalau punya kawat atau kabel TE1 diincepin, E1 nya juga diincepin dalam posisi off, ignition switch off, kunci kontak off semua. Dah, baru dinyalakan kunci kontak dinyalakan dalam posisi on, tapi nggak nyalakan mesin ya. Dah, nanti kan engine checknya itu kedip-kedip. Nah, kedip-kedip itu kalau kedipnya cepat tak 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 itu normal. Tapi kalau kedipnya tak terus gelap, terus nyala lagi, tak tak gelap lagi, tak, itu dia menunjukkan suatu kode angka. Nah, kalau kode angkanya 12, 13, 14 itu NA signal circuit, ignition signal circuit, mungkin open atau short signal distributor atau engine ECU nya problem. Kalau 22 itu di water temperature sensor problem. Nomor 24 itu intake air temperature sensor problem. Nomor 31 vacuum sensor problem. Nomor 33 ISD system problem. Bisa ISD valve-nya stuck, servonya problem, atau nge-short. 41 itu throttle position sensor open, short, atau dia nggak baca, ngaco bacaannya. 42 di vehicle speed sensor signal. Tadi ini mungkin kombinasi dari beberapa sensor yang problem. Nah ini rodok bingung mungkin ini, saya belum, moga-moga nggak pernah, jangan itu. Nah, di slide terakhir teman-teman, ini tadi kan saya janji riset ECU bagaimana ya.
keliru, ini masih ada yang kurang ya. Reset alarm historical echo dulu kan. Reset alarm historical echo. Reset alarm historical echo. Jadi buka box sekringnya Pak ya, yang di sebelah kanan bawah kemudi itu setir bagian bawah itu ada box sekring yang bawah. Sampai cari aja sekring EV, sampai lihat itu. Terus posisikan kunci kontak dalam posisi off. Pastikan off ya. Terus semua kelistrikan beban juga off, jangan ada yang nyala. Radio, lampu, tape, apapun itu off semua. Bahkan lampu-lampu yang di apa namanya? Lampu kabin atau apa, wis off semua wis. Kunci nempel, posisikan off. Kunci nempel, posisikan off. Lalu cabut sekring atau fuse EV-nya Pak. Cabut aja selama 30 detik. Hitung aja 30 detik. Pasang lagi Pak. Jadi ECU-nya udah reset dari historical alarm. Bagaimana tahunya? Connect TE1 sama E1. Posisikan kunci kontak dalam posisi on. Lihat kedipan engine-nya. Untuk lebih jelasnya, saya pernah videokan ketika saya ada problem di intake air temperatur sensor di bagian tengah sampai belakang tuh ada cara ngeriset ECU-nya. Reset historical ECU. Historical alarm. Susah kali. Ya, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Sedikit banyak yang bisa saya sampaikan, saya rangkum, mungkin bisa memberikan ilmu dan tambahan pengetahuan bagi saya dan bagi teman-teman semuanya. Kalau ada kurangnya, tolong disampaikan ke saya supaya menjadi perbaikan dan pembelajaran buat saya. Oke, itu aja. Terima kasih banyak masih tetap bersama channel saya. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.